Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Karlina Pailongan dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan fonem, yaitu identifikasi fonem, jenis fonem, distribusi fonem, dan realisasinya. Yang pertama, identifikasi fonem. Fonem adalah bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna. Fonem merupakan abstraksi atau gambaran dari satu atau sejumlah fon, baik berupa huruf vokal atau huruf hidup, maupun huruf konsonan atau huruf mati. Cara yang paling mudah dalam mengidentifikasi fonem, yaitu dengan membedakan makna kata, dengan melihat kemungkinannya dua buah bentuk kebahasaan berpasangan minimal, merupakan cara yang lazim dan mudah untuk dilakukan identifikasi fonem. Contoh pada kata saku, laku, baku, dan daku. Bunyi huruf S, L, B, dan D masing-masing memiliki fungsi pembeda makna. Kemudian, cara lain yang dapat digunakan untuk melakukan identifikasi sebuah fonem ialah mencermati distribusinya. Apabila sebuah fonem berdistribusi komplementer pada posisi berbeda, misalnya di awal deretan bunyi atau di akhir deretan bunyi, merupakan bunyi bahasa itu alofon. Alofon merupakan variasi dari sebuah fonem. Bunyi merupakan realisasi dari sebuah fonem. Contoh, yang pertama bunyi pada P pada kata pintar diucapkan berbeda dengan bunyi P pada kata tapi atau sapi. Yang kedua, bunyi P pada kata pintar itu akan diucapkan berbeda dengan P pada kata asap atau lesap. Yang kedua, jenis fonem. Fonem secara garis besar terbagi vokal dan konsonan. Selain itu juga terdapat diftong. Yang pertama, fonem vokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan oleh suara tanpa hambatan. Vokal merupakan bunyi yang sonoritasnya atau kenyaringan tinggi. Yang pertama, berdasarkan tinggi rendahnya lidah. Vokal tinggi yaitu I tinggi atas depan tak bundar dan U tinggi atas belakang bundar. Vokal madya yaitu E tengah atas depan tak bundar, E tengah atas pusat tak bundar, E tengah bawah depan tak bundar, O tengah atas belakang bundar, dan O tengah bawah belakang bundar. Vokal rendah yaitu A rendah atas pusat tak bundar dan A rendah atas pusat bundar. Yang kedua, berdasarkan bagian lidah yang bergerak. Yang pertama, vokal depan, yaitu vokal yang dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah bagian depan. Misalnya, I tinggi atas depan tak bundar, E tengah atas depan tak bundar, E tengah bawah depan tak bundar, dan A rendah atas pusat tak bundar. Yang kedua, vokal tengah, yaitu vokal yang dihasilkan oleh gerakan lidah bagian tengah. Misalnya, E tengah atas pusat tak bundar. Yang ketiga, vokal belakang, yaitu vokal yang dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah bagian belakang atau pangkal lidah. Misalnya, U tinggi atas belakang bundar, O tengah atas belakang bundar, O tengah bawah belakang bundar, dan A rendah atas pusat bundar. Yang ketiga, berdasarkan struktur. Struktur merupakan hubungan posisi antara artikulator aktif yaitu lidah dan artikulator pasif yaitu langit-langit. Dengan demikian, struktur vokal ditentukan oleh jarak lidah dengan langit-langit. Berdasarkan strukturnya, vokal dibedakan menjadi vokal tertutup, vokal semi tertutup, vokal semi terbuka, dan vokal terbuka. Yang pertama, vokal tertutup. Closed vowels atau vokal tertutup adalah vokal yang dibentuk dengan posisi lidah yang diangkat setinggi mungkin mendekati langit-langit. Yang termasuk vokal tertutup adalah fonem I tinggi atas depan tak bundar dan U tinggi atas belakang bundar. Yang kedua, vokal semi tertutup. Half closed atau vokal semi tertutup adalah vokal yang dibentuk dengan posisi lidah yang diangkat sepertiga di bawah tertutup atau 2/3 di atas vokal yang paling rendah. Yang termasuk vokal semi tertutup adalah fonem E tengah atas depan tak bundar dan O tengah atas belakang bundar. Yang ketiga, vokal semi terbuka.
Half open atau vokal semi terbuka adalah vokal yang dibentuk dengan posisi lidah diangkat dalam ketinggian sepertiga di atas vokal yang paling rendah atau 2/3 di bawah vokal tertutup. Yang termasuk vokal semi terbuka adalah fonem E tengah bawah depan tak bundar dan O tengah bawah belakang bundar. Yang keempat, vokal terbuka. Open vowels atau vokal terbuka adalah vokal yang dibentuk dengan posisi lidah serendah mungkin, kira-kira pada garis yang menghubungkan antara vokal A rendah atas pusat tak bundar dan A rendah atas pusat bundar. Dengan demikian, kedua fonem tersebut merupakan vokal terbuka. Yang keempat, berdasarkan bentuk bibir. Vokal bulat yaitu diucapkan dengan bentuk bibir bulat, terbuka bulat, contohnya O tengah bawah belakang bundar. Tertutup bulat, contohnya U tinggi atas belakang bundar. Vokal netral yaitu diucapkan dengan bentuk bibir dalam posisi netral, misalnya vokal A rendah atas pusat bundar. Vokal tak bulat yaitu yang diucapkan dengan bentuk bibir terbentang lebar, misalnya vokal I tinggi atas depan tak bundar, E tengah atas depan tak bundar, E tengah atas pusat tak bundar, E tengah bawah depan tak bundar, dan A rendah atas pusat tak bundar. Selanjutnya, fonem diftong. Diftong menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bunyi vokal rangkap yang tergolong dalam satu suku kata, seperti AI dalam kata rantai, AU dalam kata imbau. Diftong terbagi menjadi diftong naik, diftong turun, dan diftong memusat. Yang pertama, diftong naik. Diftong naik adalah vokal yang diucapkan dengan posisi lidah vokal kedua lebih tinggi daripada yang pertama. Diftong ini juga disebut diftong menutup. Bahasa Indonesia memiliki 3 jenis diftong naik, yaitu yang pertama diftong naik menutup maju, yaitu AI, misalnya kata pakai dan tupai. Yang kedua, diftong naik menutup maju, kata OI, misalnya amboy dan sepoi-sepoi. Diftong naik menutup mundur, yaitu AU, misalnya kata kacau dan saudara. Dalam bahasa Indonesia hanya terdapat jenis diftong naik saja, sedangkan jenis diftong lain tidak ada. Yang kedua, diftong turun. Diftong turun adalah kebalikan dari diftong naik, yaitu ketika posisi lidah vokal kedua lebih rendah dari vokal pertama. Contoh diftong turun pada bahasa Inggris, diftong EA pada kata ear. Yang ketiga, diftong memusat. Diftong memusat adalah vokal yang diucapkan dengan menggerakkan lidah ke lidah vokal tengah sentral. Diftong memusat terdiri dari diftong naik menutup memusat, misalnya more, dan diftong naik menutup memusat, misalnya dalam there. Selanjutnya, fonem konsonan. Konsonan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yaitu yang pertama, bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada salah satu tempat di saluran suara di atas glotis. Yang kedua, bunyi bahasa yang dapat berada pada tepi suku kata dan tidak sebagai inti suku kata. Yang ketiga, fonem yang mewakili suatu bunyi kontoid. Secara umum, konsonan dapat diartikan sebagai fonem yang dihasilkan dengan menghambat udara pada sebagian alat bicara. Konsonan menurut Marsono 1999, halaman 60, konsonan dapat dibedakan berdasarkan yang pertama, cara dihambat atau cara artikulasi, yang kedua, tempat hambatan atau tempat artikulasi, yang ketiga, hubungan posisional antara artikulator aktif dan artikulator pasif, dan yang keempat, bergetar tidaknya pita suara. Yang pertama, konsonan hambat letup. Konsonan hambat letup adalah konsonan arus udara dihambas secara penuh dan dilepaskan secara tiba-tiba. Berdasarkan tempat hambatan atau artikulasinya, konsonan hambat letup dapat dibedakan menjadi yang pertama, konsonan hambat letup bilabial, yaitu up, konsonan hambat letup apikodental, yaitu et, konsonan hambat letup apikoalveolar, yaitu et, konsonan hambat letup apikopalatal, yaitu et,
konsonan hambat letup mediopalatal yaitu C dan H, konsonan hambat letup dorsovelar yaitu K dan Ek, konsonan hamzah dan konsonan geser atau frikatif yaitu F, V, S, Z, dan X. Yang kedua, konsonan nasal. Nasal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan bunyi bahasa yang dihasilkan dengan mengeluarkan udara melalui hidung. Berdasarkan tempat artikulasinya, konsonan nasal dapat dibedakan menjadi yang pertama nasal bilabial yaitu M, yang kedua nasal apikoalveolar yaitu N, yang ketiga nasal mediopalatal yaitu NY, yang ketiga nasal dorsovelar yaitu ENG, dan konsonan sampingan atau lateral yaitu L. Yang ketiga, konsonan paduan. Konsonan paduan adalah konsonan yang terbentuk dengan menghambat arus udara dari paru-paru secara penuh dan kemudian dilepaskan pelan-pelan. Ujung lidah dan gusi merupakan tempat artikulasi konsonan ini. Konsonan yang dihasilkan oleh paduan apiko-prepalatal seperti dalam kata bahasa Inggris rictus. Yang keempat, konsonan sampingan. Konsonan sampingan merupakan konsonan yang dibentuk dengan menghambat rapat arus udara dari tengah rongga mulut sehingga udara keluar dari samping. Konsonan yang dihasilkan disebut sampingan apikoalveolar yaitu L. Konsonan frikatif atau geseran. Konsonan geseran merupakan konsonan yang dihasilkan dengan menyempitkan arus udara dari paru-paru. Berdasarkan tempat artikulasinya, konsonan ini dibagi menjadi yang pertama, konsonan geseran labiodental, yang kedua konsonan geseran apikodental, yang ketiga konsonan geseran apikopalatal, yang ketiga konsonan geseran laminoalveolar, selanjutnya konsonan geseran dorsovelar, dan yang terakhir konsonan geseran laringal. Yang keenam, konsonan getar. Konsonan getar merupakan konsonan yang dibentuk dengan menghambat udara dari paru-paru dengan cepat dan berulang-ulang. Berdasarkan tempat artikulasinya, konsonan getar terbagi menjadi yang pertama konsonan getar apikoalveolar yaitu R, dan yang kedua konsonan getar uvular yaitu R dalam bahasa Prancis. Yang ketujuh, konsonan sentuhan. Konsonan sentuhan merupakan konsonan yang dibentuk dengan menghambat udara dari paru-paru satu kali. Konsonan sentuhan hampir sama dengan konsonan getar. Bedanya, konsonan sentuhan hanya satu kali. Yang kedelapan, konsonan sentuhan kuat. Konsonan sentuhan kuat sama seperti konsonan sentuhan. Hanya saja konsonan sentuhan disertai ancang-ancang sehingga sentuhan antara artikulator pasif dengan aktif lebih kuat. Dalam bahasa Indonesia tidak ada konsonan sentuhan kuat. Yang kesembilan, semivokal. Semivokal merupakan konsonan yang ketika diartikulasikan belum membentuk konsonan murni. Berdasarkan tempat artikulasinya, semivokal dibagi menjadi yang pertama, semivokal bilabial dan labiodental yaitu W, dan semivokal mediopalatal yaitu Y. Yang ketiga, distribusi fonem dan realisasinya. Yang pertama, fonem vokal. Semua fonem vokal dapat berdistribusi pada semua posisi, yaitu awal, tengah, dan akhir. Berikut adalah contoh realisasinya. Yang pertama, fonem I. Mempunyai dua macam realisasi, yaitu yang pertama, direalisasikan sebagai bunyi I tinggi atas depan tak bundar apabila berada pada silabel terbuka atau silabel tak berkoda seperti pada kata kini. Yang kedua, direalisasikan sebagai bunyi I tinggi bawah depan tak bundar apabila berada pada silabel berkoda seperti pada kata batik. Yang kedua, fonem E. Mempunyai dua macam realisasi, yaitu yang pertama, direalisasikan sebagai bunyi E tengah atas depan tak bundar apabila berada pada silabel terbuka seperti pada kata berabe. Yang kedua, direalisasikan sebagai bunyi E tengah bawah depan tak bundar apabila berada pada silabel tertutup seperti pada kata monyet. Yang ketiga, fonem A. Direalisasikan sebagai bunyi A baik pada posisi awal, tengah kata, maupun akhir kata seperti pada kata apa dan padam.
Secara fonetis, akibat pengaruh lingkungan, sebenarnya fonem A pada silabel pertama kata apa dan silabel kedua kata padam adalah tidak sama. Namun ketidaksamaan itu tidak dapat dipolakan seperti I dan E. Yang keempat, fonem E tengah atas pusat tak bundar. Secara umum direalisasikan sebagai bunyi E tengah atas pusat tak bundar seperti pada kata Maret. Yang kelima, fonem U mempunyai dua macam realisasi, yaitu yang pertama direalisasikan sebagai bunyi U tinggi atas belakang bundar apabila berada pada luar silabel terbuka seperti pada kata tunggu. Yang kedua direalisasikan sebagai kata bunyi U tinggi bawah belakang bundar apabila berada pada silabel tertutup seperti pada kata tangguh. Yang keenam, fonem O mempunyai dua macam realisasi, yaitu yang pertama direalisasikan sebagai bunyi O tengah atas belakang bundar apabila berada pada silabel terbuka seperti pada kata bakso. Dan yang kedua direalisasikan sebagai bunyi O tengah bawah belakang bundar apabila berada pada silabel tertutup seperti pada kata toko. Yang kedua, fonem konsonan. Semua fonem konsonan dapat menduduki posisi awal, tengah, dan akhir, kecuali fonem W, J, C, dan G yang tidak dapat menduduki posisi akhir. Yang pertama, fonem B mempunyai dua macam realisasi, yaitu yang pertama direalisasikan sebagai P apabila berada pada awal silabel, baik silabel terbuka maupun silabel tertutup yang bukan ditutup oleh fonem konsonan B, misalnya pada kata bagus. Yang kedua, direalisasikan sebagai bunyi ep atau ep apabila berposisi sebagai koda pada sebuah silabel, misalnya pada kata sebab diucapkan sebab atau sebab. Yang kedua, fonem P direalisasikan baik sebagai onset pada sebuah silabel maupun sebagai koda, misalnya kata papan. Namun perlu dicatat, fonem P pada awal kata bila diberi prefiks me atau prefiks pe akan lulu atau disenyawakan dengan bunyi nasal yang homorgan atau sealat ucap. Misalnya prefiks me ditambahkan kata dasar pilih menjadi memilih. Yang kedua, prefiks pe ditambahkan kata pilih menjadi pemilih. Yang ketiga, fonem N direalisasikan sebagai bunyi N seperti pada kata nanas. Yang keempat, fonem W dapat menduduki posisi awal dan tengah, direalisasikan sebagai bunyi W seperti pada kata waris. Yang kelima, fonem F. Seperti pada kata kafe, kata sarapan asing yang secara ortografi ditulis dengan huruf V seperti kata vitamin. Yang keenam, fonem D mempunyai dua macam realisasi, yaitu yang pertama direalisasikan sebagai bunyi D apabila berposisi sebagai sebuah onset pada sebuah silabel, misalnya pada kata daging. Yang kedua, direalisasikan sebagai bunyi et atau et bila berposisi sebagai sebuah koda pada sebuah silabel, yaitu abad. Yang ketujuh, fonem T seperti pada kata latih, namun perlu dicatat fonem T pada posisi awal kata bila diberi prefiks me atau prefiks pe akan sealat ucap dengan fonem T, itu misalnya me ditambah tari menjadi menari, kemudian pe ditambah tari menjadi penari. Yang kedelapan, fonem L baik sebagai onset maupun sebagai koda pada sebuah silabel seperti pada kata lari. Yang kesembilan, fonem R baik sebagai onset maupun sebagai koda pada sebuah silabel, misalnya ribut. Yang kesepuluh, fonem Z bila sebagai onset pada sebuah silabel, misalnya zaman. Bila sebuah koda dilafalkan sebagai bunyi Z atau bunyi S, misalnya pada kata asis dilafalkan asis. Yang ke-11, fonem S baik sebagai onset maupun sebagai koda pada sebuah silabel, misalnya pada kata sakit. 12, fonem NY disebut fonem nasal, misalnya pada kata nyanyi. Fonem N tidak pernah berposisi sebagai koda. Yang ke-13, fonem J dapat menduduki posisi awal dan tengah seperti pada kata jalan. Fonem J tidak pernah berposisi sebagai koda.
Yang ke-14, fonem C dapat menduduki posisi awal dan tengah seperti pada kata cari. Fonem ini tidak pernah berposisi sebagai koda. 15, fonem Y seperti pada kata yatim. Fonem ini tidak pernah berposisi sebagai koda. Ke-16, fonem G dapat menduduki posisi awal dan tengah, mempunyai dua macam realisasi, yaitu yang pertama, direalisasikan sebagai bunyi G apabila berposisi sebagai onset, misalnya pada kata gajah. Yang kedua, direalisasikan sebagai bunyi ek atau K apabila berposisi sebagai koda, misalnya gudeg. Yang ke-17, fonem K memiliki tiga macam realisasi, yaitu yang pertama, direalisasikan sebagai bunyi K apabila berposisi sebagai onset pada sebuah silabel, misalnya pada kata kabar. Yang kedua, direalisasikan sebagai bunyi hamzah apabila berposisi sebagai koda pada sebuah silabel seperti bapak. Yang ketiga, direalisasikan sebagai bunyi G bila berposisi sebagai koda, misalnya gudeg. Yang ke-18, fonem NG atau eng, baik berposisi pada onset maupun sebagai koda pada sebuah silabel, misalnya pada kata angin. Yang ke-19, fonem SY, baik sebagai onset maupun sebagai koda, misalnya kata syarat. Yang ke-20, fonem X, baik berposisi pada onset maupun sebagai koda pada sebuah silabel, misalnya pada kata khas. 21, fonem H, baik berposisi sebagai onset maupun sebagai koda pada sebuah silabel, misalnya pada kata hari. Baik, itu tadi pemaparan materi dari saya mengenai pengenalan fonem. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.